Pernahkah Bapak Ibu bangun pagi dengan perasaan tubuh segar, tapi beberapa menit kemudian kepala terasa berat, jantung berdebar, atau bahkan tangan tiba-tiba lemas? Banyak lansia mengira itu hanya karena usia masuk angin, atau kurang tidur. Padahal kenyataannya satu kebiasaan kecil yang dilakukan setiap pagi bisa diam-diam menjadi pemicu stroke atau serangan jantung mendadak. Setiap 40 detik ada seseorang di dunia yang terserang stroke. Angka ini bukan hanya sekadar statistik, melainkan peringatan nyata bahwa kesehatan lansia sangat ditentukan oleh hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Ironisnya, sebagian besar kebiasaan itu justru dianggap sehat atau aman. Padahal bagi tubuh yang sudah menua, dampaknya bisa berkali lipat lebih berbahaya dibandingkan orang muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa, supaya kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 25 tahun saya mendampingi pasien lansia dari desa kecil hingga kota besar. Saya melihat sendiri betapa banyak orang yang awalnya merasa sehat, tetapi hanya karena satu kebiasaan pagi yang keliru, hidup mereka berubah selamanya. Ada yang kehilangan kemampuan berjalan, ada yang kesulitan berbicara, bahkan ada yang harus bergantung penuh pada keluarga. Semua itu bermula dari rutinitas yang tampak sepele. Selain membongkar 5 kebiasaan pagi yang berbahaya di akhir video, saya juga akan membagikan 3 kebiasaan sehat sebagai bonus, supaya Bapak Ibu tahu apa yang sebaiknya dilakukan untuk menjaga kesehatan lansia setiap hari. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu membuka mata lebih lebar. Kita akan membongkar 5 kebiasaan pagi yang sering dilakukan tanpa sadar, tetapi diam-diam melemahkan pembuluh darah otak dan jantung. Lebih dari itu, saya juga akan berbagi solusi praktis yang bisa langsung diterapkan mulai besok pagi. Karena kesehatan lansia tidak ditentukan oleh obat mahal atau perawatan rumit, melainkan oleh pilihan kecil yang diulang setiap hari. Bayangkan suasana pagi di kampung. Setelah subuh udara masih segar embun menempel di dedaunan dan banyak lansia yang bergegas mandi dengan air sumur yang dingin. Rasanya memang menyejukkan, seolah-olah tubuh langsung bugar dan semangat muncul kembali. Tetapi apa yang terasa menyegarkan di luar diam-diam bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan lansia. Ketika air dingin menyentuh kulit tubuh, kita akan bereaksi spontan. Pembuluh darah mengecil dengan cepat, jantung dipaksa berdetak lebih kuat dan tekanan darah melonjak. Pada usia muda pembuluh darah masih elastis sehingga mampu menyesuaikan diri. Namun pada lansia yang pembuluh darahnya sudah kaku dan kurang fleksibel, lonjakan mendadak ini bisa menjadi beban berat yang berakhir dengan serangan stroke atau serangan jantung. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Saman, 62 tahun, tinggal di Yogyakarta. Sejak muda ia terbiasa mandi dengan air sumur dingin setiap pagi. Baginya itu ritual wajib yang membuat tubuh terasa segar. Namun suatu pagi setelah mandi, ia merasa pusing hebat dan pandangannya berkunang-kunang. Ketika kami melakukan pemeriksaan, ternyata ada tanda microstroke, yaitu penyumbatan kecil di pembuluh darah otaknya. Beliau terkejut karena sebelumnya tidak pernah merasa sakit. Yang terjadi hanyalah kebiasaan lama, yang ternyata tidak lagi cocok untuk tubuh di usia lanjut. Penelitian dari Jepang menemukan bahwa mandi air dingin pada pagi hari bisa meningkatkan risiko lonjakan tekanan darah hingga 30% pada orang berusia di atas 60 tahun. Lonjakan tekanan darah ini bisa berlangsung cepat dan memberi tekanan besar pada pembuluh darah otak yang sudah rapuh. Itu sebabnya banyak kasus stroke pada lansia muncul tiba-tiba setelah aktivitas sederhana seperti mandi. Yang mengejutkan, kebiasaan yang dulu terasa menyehatkan ternyata bisa berubah menjadi ancaman bagi tubuh lansia. Mandi air dingin mungkin menyegarkan anak muda, tetapi untuk kesehatan lansia bisa menjadi bom waktu. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa tubuh mereka sudah berubah dan kebiasaan yang dulu aman sekarang justru berbahaya. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan Bapak Ibu? Tetap bisa mandi pagi karena menjaga kebersihan itu penting. Tetapi pilihlah air hangat, suam-suam kuku. Mulailah dengan membasuh tangan dan kaki agar tubuh beradaptasi, baru lanjutkan ke seluruh badan. Jika udara terasa terlalu dingin, lakukan peregangan ringan atau berjalan kecil di halaman selama 5 menit sebelum mandi. Dengan begitu peredaran darah sudah lancar dan tubuh tidak kaget. Ingatlah, sehatnya lansia bukan berasal dari obat mahal, melainkan dari pilihan kecil yang diulang setiap hari. Mengganti air dingin dengan air hangat mungkin tampak kecil, tetapi dampaknya bisa besar. Jantung lebih stabil, otak terlindungi, dan pagi Bapak Ibu bisa dimulai dengan aman.
Tetapi itu baru satu kebiasaan. Yang berikut ini bahkan lebih sering dilakukan tanpa sadar, dan risikonya tak kalah berbahaya. Bapak Ibu tentu sudah sangat akrab dengan kebiasaan ini. Pagi hari sebelum sarapan, banyak orang tua Indonesia menyiapkan segelas teh manis kental, kadang ditambah susu kental manis. Rasanya nikmat hangat dan dianggap bisa memberi tenaga untuk memulai hari. Tetapi di balik rasa manis yang menenangkan, itu ada bahaya yang diam-diam mengancam kesehatan lansia. Teh manis kental mengandung dua hal yang berbahaya bila digabungkan gula tinggi dan kafein. Begitu masuk ke tubuh gula, langsung membuat kadar glukosa darah melonjak tajam. Tubuh merespons dengan mempersempit pembuluh darah untuk menjaga keseimbangan. Pada saat yang sama, kafein di dalam teh memacu jantung untuk berdetak lebih cepat. Kombinasi ini ibarat menekan pedal gas dan rem secara bersamaan. Hasilnya tekanan darah meningkat drastis, darah menjadi lebih kental dan risiko terbentuknya gumpalan sangat tinggi. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Bu Aminah 65 tahun dari Surabaya. Setiap pagi ia terbiasa minum teh manis kental dengan 2 sendok gula dan sedikit susu kental manis. Ia merasa lebih bersemangat setelah itu. Namun suatu pagi saat sedang menyapu halaman, ia tiba-tiba merasa pusing, tangan kirinya lemas dan bicaranya tidak jelas. Setelah dibawa ke rumah sakit, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya stroke ringan. Kebiasaan minum teh manis berlebihan setiap pagi menjadi salah satu pemicunya. Apakah Bapak Ibu juga masih terbiasa minum teh manis kental setiap pagi? Penelitian yang diterbitkan oleh American Heart Association menemukan bahwa konsumsi minuman bergula berlebihan pada usia lanjut dapat meningkatkan risiko stroke iskemik hingga 20%. Hal ini terjadi karena gula berlebih menyebabkan peradangan pada dinding pembuluh darah, sementara kafein menambah beban pada sistem kardiovaskular. Pada akhirnya otak dan jantung lansia yang sudah rapuh tidak lagi mampu menanggung beban tersebut. Yang mengejutkan adalah banyak lansia merasa teh manis lebih aman dibandingkan kopi. Padahal kenyataannya teh manis kental di pagi hari bisa lebih berbahaya daripada nasi putih atau bahkan gorengan. Ini adalah fakta mengejutkan yang jarang disadari, bahwa sesuatu yang dianggap ringan dan menenangkan ternyata bisa menjadi pintu masuk penyakit serius. Lalu apa yang bisa dilakukan Bapak Ibu? Tidak perlu berhenti minum teh sama sekali. Teh sebenarnya memiliki banyak manfaat, terutama bila diminum tanpa gula. Solusinya adalah mengganti teh manis kental dengan teh tawar hangat. Bila ingin rasa sedikit manis, tambahkan irisan jahe atau sedikit madu alami, bukan gula pasir atau susu kental manis. Minuman ini lebih aman, membantu melancarkan peredaran darah sekaligus menjaga stabilitas tekanan darah. Ingatlah, kesehatan lansia tidak hanya bergantung pada obat atau perawatan di rumah sakit. Satu gelas teh yang dipilih dengan bijak di pagi hari bisa menjadi investasi besar bagi jantung dan otak. Mengurangi gula berarti mengurangi risiko stroke, memperpanjang usia sehat, dan memberi kesempatan untuk menikmati hari-hari bersama keluarga tercinta. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya, jujur apa yang menjadi pilihan sarapan tadi pagi? Di banyak rumah, terutama di kampung-kampung, gorengan seperti tempe mendoan, bakwan, pisang goreng, atau tahu isi menjadi menu yang paling mudah dijangkau. Rasanya gurih, murah, dan mengenyangkan. Tidak heran banyak lansia yang menjadikannya kebiasaan harian. Namun justru disinilah bahaya besar mengintai kesehatan lansia. Gorengan mengandung minyak jelantah dan tepung yang telah dipanaskan berulang kali. Minyak yang dipakai berulang dapat membentuk zat berbahaya bernama asam lemak trans. Zat ini membuat pembuluh darah menjadi kaku, meningkatkan kadar kolesterol jahat LDL dan menurunkan kolesterol baik HDL. Akibatnya darah lebih mudah membentuk plak, penyempitan terjadi lebih cepat, dan risiko stroke maupun serangan jantung meningkat tajam. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Hasan, berusia 70 tahun dari Lampung. Setiap pagi beliau terbiasa sarapan dengan 2 potong tempe goreng dan segelas kopi manis. Ia merasa cukup kuat dan bertenaga. Namun suatu pagi saat hendak berangkat ke masjid, beliau merasakan nyeri dada hebat dan sulit bernapas. Setelah diperiksa, ternyata ada penyumbatan ringan di pembuluh darah koroner. Dokter menduga kebiasaan mengonsumsi gorengan setiap hari mungkin telah memperburuk kondisi jantungnya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sudah lama memperingatkan bahaya lemak trans. Konsumsi lemak trans lebih dari 2% dari total kalori harian dapat melipat gandakan risiko stroke dan penyakit jantung. Bayangkan jika setiap pagi gorengan menjadi menu utama, maka tubuh lansia setiap hari sebenarnya sedang menerima bom kecil yang lambat laun melemahkan organ vital.
Jarang disadari bahwa makanan yang sebenarnya sehat bisa berubah menjadi berbahaya bila diolah dengan cara yang salah. Tempe dan tahu bila dikukus atau ditumis dengan sedikit minyak segar sangat baik untuk kesehatan lansia karena kaya protein nabati dan serat. Tetapi ketika digoreng dengan minyak yang sudah hitam dan dipanaskan berkali-kali, manfaat itu hilang, berganti menjadi ancaman. Hal yang dianggap sebagai sarapan sederhana justru menjadi pemicu penyakit serius. Lalu apa solusinya? Bukan berarti Bapak Ibu harus meninggalkan tempe, tahu, atau pisang. Justru makanan-makanan itu sangat bergizi bila diolah dengan cara yang benar. Pilihlah tempe kukus dengan sedikit taburan bawang putih dan garam, atau tahu rebus dengan sambal kecap sederhana. Pisang bisa dinikmati dengan cara dikukus, bukan digoreng. Jika tetap ingin ada rasa gurih, gunakan minyak segar dan jangan dipakai lebih dari sekali. Selain itu, usahakan sarapan mengandung kombinasi karbohidrat sehat, protein, dan serat. Misalnya bubur kacang hijau, ubi rebus, atau roti gandum dengan alpukat. Semua ini mudah ditemukan di pasar tradisional dan jauh lebih ramah bagi jantung serta otak. Bapak Ibu, kesehatan lansia bukan hanya soal menghindari penyakit, tetapi juga soal membuat pilihan bijak setiap pagi. Mengganti gorengan dengan menu sederhana yang lebih sehat berarti memberi kesempatan bagi tubuh untuk tetap kuat, jantung tetap berdetak stabil, dan otak terhindar dari penyumbatan. Ingatlah, apa yang kita makan hari ini adalah investasi bagi masa depan. Jangan biarkan gorengan yang terlihat kecil justru mencuri kebahagiaan di usia penuh berkah. Bapak Ibu, setelah menunaikan sholat subuh, banyak orang merasa kantuk masih berat. Udara pagi yang sejuk membuat kasur terasa lebih nyaman, sehingga godaan untuk kembali tidur sangat kuat. Kebiasaan ini tampak sepele, bahkan dianggap wajar, tetapi bagi kesehatan lansia justru bisa menjadi penyebab masalah serius. Saat tubuh kembali tidur setelah subuh, irama sirkadian yang seharusnya mengatur energi harian menjadi terganggu. Metabolisme melambat, aliran darah menjadi lebih lamban, dan otak kekurangan suplai oksigen segar yang seharusnya diperoleh dari aktivitas pagi. Akibatnya tubuh terasa lemas, pikiran kurang fokus, dan risiko stroke maupun gangguan kognitif meningkat. Saya teringat seorang pasien bernama Bu Rukmini, 68 tahun, dari Bandung. Beliau memiliki kebiasaan tidur lagi setelah subuh hampir setiap hari. Katanya tidur tambahan 1-2 jam membuat tubuh terasa lebih enteng. Namun setelah beberapa tahun, beliau mulai sering mengalami pusing, mudah lupa, bahkan sempat jatuh di kamar mandi karena kehilangan keseimbangan. Pemeriksaan medis menunjukkan adanya gangguan kecil pada aliran darah ke otak. Kebiasaan tidur pagi yang tampaknya menyenangkan ternyata menyimpan bahaya tersembunyi. Penelitian di Harvard University menemukan bahwa tidur tambahan di pagi hari selama lebih dari 1 jam dapat meningkatkan risiko penurunan fungsi kognitif hingga 25% pada usia lanjut. Gangguan ini bukan hanya sekadar mudah lupa, tetapi juga memicu penurunan daya pikir, suasana hati yang tidak stabil, dan pada sebagian kasus menjadi pintu masuk demensia. Fakta yang sering luput disadari adalah bahwa tidur pagi setelah subuh mungkin terasa nikmat, tetapi sebenarnya dapat mencuri usia sehat secara diam-diam. Apa yang dianggap sebagai istirahat tambahan justru memperpendek waktu tubuh untuk bergerak, menghambat sirkulasi darah, dan memperbesar risiko penyakit. Tubuh yang seharusnya lebih segar setelah subuh malah dibuat lebih lesu dan tidak siap menjalani hari. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan? Jika rasa kantuk masih ada setelah subuh, cobalah menggantinya dengan aktivitas ringan. Jalan santai di halaman atau keliling kampung selama 10 hingga 15 menit bisa membantu melancarkan aliran darah. Peregangan sederhana seperti mengangkat tangan, memutar bahu, atau menekuk lutut juga bisa membuat tubuh kembali bugar. Setelah itu lanjutkan dengan sarapan ringan bergizi agar energi stabil hingga siang hari. Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan waktu setelah subuh untuk aktivitas menenangkan yang bermanfaat bagi otak seperti membaca, berzikir, atau menulis rencana harian. Aktivitas ini tidak hanya menambah ketenangan, tetapi juga melatih otak tetap aktif, menjaga daya ingat, dan memperkuat kesehatan lansia secara menyeluruh. Ingatlah, tubuh lansia tidak lagi sama seperti saat muda. Apa yang terasa nyaman tidak selalu berarti menyehatkan. Mengubah kebiasaan kecil seperti tidak tidur lagi setelah subuh bisa memberi dampak besar bagi kesehatan jantung, otak, dan daya ingat. Dengan langkah sederhana ini, Bapak Ibu bisa menjaga agar hari dimulai dengan energi positif, peredaran darah lancar, dan risiko stroke menurun drastis. Bapak Ibu pasti tidak asing dengan kebiasaan minum jamu di pagi hari.
Dari kunyit asam beras kencur hingga jamu pahit, dari gendong keliling banyak lansia yang menjadikannya ritual wajib setelah bangun tidur. Alasannya sederhana, merasa lebih segar, nafsu makan meningkat, dan tubuh seperti lebih bertenaga. Namun sayangnya jika jamu pekat atau ramuan herbal keras diminum dalam keadaan perut kosong, justru bisa membahayakan kesehatan lansia. Saat perut kosong setelah semalaman tidak terisi, lapisan lambung berada dalam kondisi sensitif. Saat jamu pekat yang asam atau pahit masuk zat aktif di dalamnya, bisa langsung mengiritasi lambung. Beberapa jamu bahkan mengandung senyawa yang dapat memicu peningkatan asam lambung atau fluktuasi tekanan darah. Akibatnya tubuh justru lemah, kepala pusing, dan dalam jangka panjang berisiko menyebabkan perdarahan lambung atau ketidakseimbangan fungsi jantung. Saya pernah merawat seorang pasien bernama Pak Budi, 64 tahun dari Semarang. Beliau setiap pagi terbiasa minum jamu pahit yang dibeli dari tukang jamu gendong. Katanya minuman itu membuat tubuhnya terasa ringan dan stamina meningkat. Tetapi setelah 3 bulan, Pak Budi mengalami sakit perut parah, tekanan darahnya naik turun tidak stabil, dan akhirnya harus dirawat di rumah sakit karena radang lambung. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkap bahwa kebiasaan minum jamu pekat saat perut kosong telah memperparah kondisi kesehatannya. Sebuah penelitian dari Universitas Indonesia menemukan bahwa sekitar 25% jamu gendong yang dijual di pasaran mengandung tambahan bahan kimia seperti steroid atau obat antiinflamasi non-steroid NSAID. Bagi lansia, penggunaan rutin tanpa pengawasan bisa merusak ginjal, hati, dan pembuluh darah. Jadi meskipun jamu sering dianggap alami, kenyataannya tidak selalu aman bagi kesehatan lansia. Fakta mengejutkan adalah bahwa sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun dan dipercaya menyehatkan ternyata bisa lebih berbahaya dibandingkan obat kimia. Bukan karena jamunya sendiri, tetapi karena cara konsumsinya yang tidak tepat. Pada tubuh muda mungkin efeknya masih bisa ditahan. Namun pada lansia, dinding lambung sudah menipis, fungsi ginjal menurun, dan kemampuan tubuh memetabolisme zat berkurang, sehingga risikonya meningkat berkali lipat. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan Bapak Ibu? Tetap bisa menikmati jamu sebagai bagian dari budaya dan gaya hidup, tetapi lakukan dengan cara yang lebih aman. Minumlah jamu setelah sarapan ringan, agar lambung terlindungi. Pilih jamu yang dibuat sendiri di rumah dengan bahan segar seperti kunyit jahe atau temulawak tanpa tambahan zat kimia. Jika membeli jamu gendong, pastikan tidak berlebihan dan jangan dijadikan satu-satunya sumber kesehatan. Ingatlah, kesehatan lansia tidak datang dari satu ramuan ajaib, melainkan dari keseimbangan pola makan, aktivitas fisik, dan gaya hidup sederhana. Mengubah kebiasaan kecil seperti tidak minum jamu pekat saat perut kosong bisa menjaga lambung tetap sehat, tekanan darah lebih stabil, dan jantung tidak terbebani. Dengan langkah sederhana ini, Bapak Ibu masih bisa menikmati manfaat jamu tanpa harus menanggung risikonya. Setelah membongkar 5 kebiasaan pagi yang bisa diam-diam merusak tubuh, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, lalu apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah ada kebiasaan sederhana yang justru bisa melindungi jantung dan otak? Jawabannya ada. Sebagai penutup, saya ingin memberikan sebuah bonus penting. 3 kebiasaan sehat yang terbukti sederhana, namun sangat bermanfaat untuk kesehatan lansia. Pertama, minum air putih hangat segera setelah bangun tidur. Setelah semalaman tubuh berada dalam keadaan dehidrasi, darah menjadi lebih kental dan sirkulasi melambat. 1 gelas air putih hangat membantu mengencerkan darah, mengaktifkan metabolisme, dan memberi tenaga alami pada otak serta jantung. Jika ingin tambahan manfaat, Bapak Ibu bisa menambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau setengah sendok madu asli. Kedua, jalan santai atau peregangan ringan setelah subuh. Hanya 10-15 menit berjalan di halaman rumah atau keliling kampung sudah cukup untuk melancarkan aliran darah, memperkuat otot, dan memberi suplai oksigen segar ke otak. Aktivitas ini jauh lebih menyehatkan daripada kembali tidur. Bahkan sambil jalan santai, Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan tetangga atau pasangan, sehingga bukan hanya tubuh yang sehat, tetapi juga hati terasa lebih tenang. Ketiga, sarapan ringan bergizi dengan bahan lokal. Tidak perlu mahal atau sulit didapat. Bubur kacang hijau, ubi kukus, pisang rebus, atau tempe kukus adalah contoh sarapan sederhana yang kaya serat dan protein. Sarapan seperti ini menjaga gula darah tetap stabil, membuat energi bertahan lebih lama, dan melindungi jantung dari lonjakan beban mendadak. Bapak Ibu yang saya hormati, kesehatan lansia tidak hanya soal menjauhi kebiasaan buruk, tetapi juga membangun kebiasaan baik yang bisa diulang setiap hari. Dengan 3 langkah sederhana ini, pagi hari tidak lagi menjadi ancaman, tetapi bisa menjadi sumber kekuatan baru.
Inilah cara mudah agar tubuh tetap bugar, pikiran tetap jernih, dan usia penuh berkah dapat dinikmati bersama keluarga tercinta. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah membongkar 5 kebiasaan pagi yang tampak sepele, tetapi diam-diam bisa menjadi pintu masuk stroke, serangan jantung, dan gangguan daya ingat. Mulai dari mandi air dingin setelah subuh, minum teh manis kental sarapan dengan gorengan, tidur lagi setelah subuh, hingga minum jamu pekat saat perut kosong. Semua ini adalah kebiasaan yang sering dianggap wajar, bahkan sehat, padahal kenyataannya justru bisa memperpendek usia sehat. Kesehatan lansia tidak hanya bergantung pada obat mahal atau alat canggih di rumah sakit. Justru pilihan kecil setiap pagi yang kita lakukan dengan sadar bisa menjadi benteng pelindung jantung dan otak. 1 gelas air hangat, 1 sarapan bergizi, atau 15 menit berjalan kaki setelah subuh bisa menjadi alasan mengapa Bapak Ibu masih bisa tersenyum bersama cucu dan keluarga di tahun-tahun mendatang. Karena itu hindarilah 5 kebiasaan berbahaya yang sudah kita bahas, lalu gantikan dengan 3 kebiasaan sehat tadi, agar pagi Bapak Ibu benar-benar menjadi sumber kekuatan, bukan ancaman. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berkomitmen. Tulis di kolom komentar kebiasaan pagi mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan, dan perubahan apa yang siap dilakukan mulai besok. Langkah kecil ini bisa menjadi awal perubahan besar bagi kesehatan lansia di Indonesia. Pengalaman Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang lain. Jangan lupa bagikan video ini ke saudara tetangga atau grup WhatsApp keluarga. 1 kali berbagi bisa menyelamatkan hidup seseorang. Klik tombol like dan subscribe supaya semakin banyak lansia di Indonesia yang mendapat informasi penting ini dan terhindar dari risiko berbahaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.